warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 18 Rabiul Awal atau 19 Rabiul Awal 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema Kiat Husnul Khatimah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kita adalah Kiat Husnul Khatimah. Kiat berarti adalah cara atau taktik atau akal. Dan yang kita maksud di sini adalah cara ataupun sebab-sebab mendapatkan husnul khatimah. Dan husnul khatimah dalam bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa Indonesia yang baku, artinya adalah penutupan akhir hidup yang baik dari seseorang. Penutupan akhir hidup yang baik dari seseorang. Seseorang ketika meninggal, maka akhir hidupnya ditutup dengan yang baik. Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan akhir hidup yang baik? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir hidup yang baik maksudnya adalah seorang hamba diberi petunjuk oleh Allah untuk berlepas diri dari maksiat, menyesal, bertobat
dari dosa-dosa dan maksiat. Dan seorang hamba lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajalnya, kematiannya menjemputnya. Itulah yang disebut dengan ditutup dengan akhir hidup yang baik. Seorang hamba sebelum meninggalnya diberikan oleh Allah petunjuk untuk melepaskan diri dari maksiat, bertobat dari maksiat dengan cara menyesal, memutuskan dosa dan tidak melakukannya lagi. Lalu ditambah dengan memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya dia mati di atas ketaatan tersebut. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah, penutupan akhir hidup yang baik oleh seseorang. Dan husnul khatimah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah." Jika Allah menginginkan terhadap seorang hamba kebaikan, Allah akan memakai hamba tersebut. Allah akan memakai hamba tersebut. Baik. Qila kaifa yasta'milu? Ada orang bertanya, bagaimana Allah memakai hamba tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut thumma yaqbiduhu alaihi. Allah Subhanahu wa taala akan memberi taufik, petunjuk untuk mengamalkan amal saleh sebelum dia meninggal, dan kemudian Allah mewafatkannya di atas amal soleh tersebut. Itulah husnul khatimah. Allah memberi petunjuk seseorang di akhir hidupnya untuk beramal soleh, dan dia wafat di atas amal soleh tersebut. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dari Abu Ainabah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan 'asalah." Jika Allah menginginkan terhadap seorang hamba kebaikan, Allah akan maniskan hidupnya. Qila wa ma 'asaluhu? Lalu beliau ditanya, bagaimana kemanisan hidupnya? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaftahu lahu amalan salihan qabla mauti thumma yaqbiduhu alaihi. Allah membukakan untuknya amal saleh sebelum dia meninggal, kemudian Allah mewafatkannya di atas amal saleh tersebut. Allah di akhir hidup seseorang membukakan dia untuk iqbal, untuk selalu mengerjakan sholat, tidak pernah melalaikan sholat sunnah terutama, apalagi wajib. Dia diindahkan, dilezatkan oleh Allah untuk beramal saleh. Itu tanda orang tersebut jika diwafatkan di atasnya, dia mendapatkan husnul khatimah. Allah melezatkan bagi dia untuk mengerjakan puasa sunnah, dan tentunya juga puasa wajib.
Allah melezatkan bagi dia untuk bersedekah sampai akhirnya dia mati dalam rangka bersedekah. Allah mewafatkan, melezatkan dia untuk beribadah, baca Quran sampai dia mati di atas baca Quran. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-insan yamutu ala ma 'asha alaihi. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Wal insan yub'atsu ala ma mata alaihi. Dan seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan akhir hidupnya. Itu dua kaidah yang senantiasa berhubungan satu dengan yang lainnya. Maka perhatikan diri kita masing-masing, di atas apa kebiasaan kita selama ini. Kalau seandainya di atas kebiasaannya, di atas amal saleh, maka niscaya dia akan mendapatkan husnul khatimah. Karena itu berarti petunjuk baik dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi hadis yang lain, riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah bi 'abdin khairan tahharahu qabla mautih." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan terhadap seorang hamba kebaikan, Allah akan sucikan ia sebelum matinya. Diajak dia untuk lebih taat kepada Allah, bertobat atas dosa-dosanya. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma tuhurul 'abdi?" Apa kesucian seorang hamba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amalun salihun yulhimuhullahu iyyah hatta yaqbidahu alaihi." Kesucian seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada hamba tersebut untuk beramal saleh. Diindahkan, dicintakan bagi dia untuk amal saleh. Suka di masjid, suka azan, kemudian dia sangat semangat saf pertama, dia sangat semangat tahajud, dia sangat semangat bersedekah, dia sangat semangat menuntut ilmu, dia sangat semangat berdakwah, dia sangat semangat memperbanyak sujud, sholat-sholat sunnah sampai diwafatkan di atasnya. Itulah tanda dia mendapatkan husnul khatimah. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Husnul khatimah adalah sesuatu yang sangat difikirkan oleh para salafus saleh. Dan su'ul khatimah, kebalikan dari husnul khatimah, yaitu akhir hidup yang buruk, akhir hidup yang diisi dengan maksiat, adalah sesuatu yang paling ditakuti oleh para salafus saleh. Saya akan bacakan beberapa perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala tentang mereka sangat selalu dalam benaknya bagaimana bisa mendapatkan husnul khatimah dan jauh dari su'ul khatimah. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemikiran seorang muslim senantiasa harus selalu dapat husnul khatimah dan takut mendapatkan su'ul khatimah. Ini adalah hasil dari isyarat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengisyaratkan itu. Contoh misalkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladzi la ilaha ghairu." Demi zat yang tidak ada ilah selainnya,
yaitu demi Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan penghuni surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan surga hanya satu hasta. Dhira' adalah dari sini ke sini, satu hasta. Fayasbiqu alaihi kitab, akan tetapi sudah didahului atasnya ketetapan Allah di dalam kitab Allahul Mahfuz. Fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Maka akhirnya di akhir hidup dia beramal amalan penghuni neraka, akhirnya dia diwafatkan di atasnya dan akhirnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir hidup. Begitu juga sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar, dan salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni neraka, hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan neraka hanya satu hasta. Wa yasbiqu alaihi kitab, lalu takdir telah mendahuluinya di dalam kitab Allahul Mahfuz. Fa ya'malu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Maka akhirnya dia beramal dengan amalan penghuni surga, maka dia masuk ke dalamnya, karena diwafatkan di atas amalan penghuni surga. Inilah akhir hidup yang baik dan tadi akhir hidup yang buruk. Jadi permasalahan akhir hidup yang baik, permasalahan akhir hidup yang buruk sudah diberikan isyarat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang tidak boleh tergiur dengan dirinya atau orang lain tentang amalannya sekarang, karena yang paling utama adalah akhir hidupnya. Saya ulangi, seseorang tidak boleh tergiur dengan dirinya atau orang lain tentang amalannya sekarang, karena yang paling penting adalah akhir hidupnya. Berdasarkan hadis tadi, yang paling penting adalah akhir hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung pada akhirnya, yang diukur akhirnya. Saat sekarang kita sudah mengenal dakwah, duduk di majelis ilmu, berusaha mencari yang halal, berusaha beribadah sesuai dengan sunnah, berusaha menjauhi kesyirikan dan bertauhid. Tapi yang patut kita perhatikan juga bagaimana akhir hidup kita. Makanya saya katakan tadi, permasalahan husnul khatimah membicarakan dua poin. Yang pertama, al-insan yamutu ala ma 'asha alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Yang kedua, al-a'malu bil khawatim. Amalan tergantung pada akhirnya. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Lihat lagi hadis yang luar biasa, hadis riwayat Bukhari. Makanya saya katakan, jangan tergiur dengan amalan kita sekarang, ataupun jangan terlalu terpesona dengan amalan seseorang sekarang, karena tidak tahu seseorang ditutup apa hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan hadis yang agung ini. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam iltaqa huwa wal musyrikun wa fi ashabihi rajulun la yad'u syahadatan wala fadatan illa taba'a yadhribuha bisayfihi." Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berperang dengan orang-orang musyrik. Di tengah para sahabat Nabi ada seseorang yang tidak meninggalkan lawan kecuali dia akan tebas, dia akan ikuti lawan tersebut dan dia tebas dengan pedangnya. Terlihat oleh manusia sangat pemberani. Terlihat oleh manusia sangat pemberani. Faqalu ma ajra'a minna al-yawma ahadun kama ajra'a fulan. Tidak ada seorang yang lebih pemberani di antara kita hari ini
sebagaimana pemberaninya si fulan tadi. Lalu Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dari Allah mengatakan, huwa min ahlin nar, dia penghuni neraka. Terlihat oleh manusia ahli syaja'ah, pemberani, ahli jihad, berjihad di jalan Allah. Tetapi apa kata Rasulullah SAW? Huwa min ahlin nar, dia penghuni neraka. Lalu faqala rajulun minal qaum ana usahibuhu fa'attabi'uhu. Maka ada seorang dari para sahabat mengatakan, aku akan ikuti dia, aku akan temani dia. Apa yang terjadi sebenarnya? Fajurihar rajulu jurhan syadidan. Ternyata ketika perang tersebut, orang tersebut terkena luka dengan luka yang sangat parah. Fasta'jalal maut, dan kemudian dia menyegerakan kematian, bunuh diri ternyata. Bagaimana caranya? Fawada'a nasla sayfihi 'alal ard wa dhubabahu baina thadyai. Dia meletakkan pegangan pedangnya di atas tanah, dan dia letakkan ujung pedangnya di dadanya. Lalu thumma tahamala ala sayfi faqatala nafsahu. Lalu dia masukkan dirinya terhadap pedang tersebut dan dia membunuh dirinya. Jangan tertipu, tergiur dengan amalan seseorang sampai dia wafat. Fa innal hayy la tu'man alaihi fitnah, kata para ulama. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Maka hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'jabu bi 'amali 'amil hatta tanzuru bima yuhtamu lahu." Jangan kalian takjub dengan amalan seorang sampai kalian melihat dengan apa orang tersebut diakhiri hidupnya. Dengan apa orang tersebut diakhiri hidupnya. Dari sinilah para ulama salaf, dimulai dari Nabi sampai para sahabat, sangat khawatir dengan akhir hidup. Dengan apa ditutup akhir hidup. Makanya tidak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana min aktsari du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang paling banyak Rasul sallallahu alaihi wasallam baca adalah, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin surga, dijamin diampuni dosanya, dianggap sebagai Khalilullah, pemimpin anak manusia, diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang. Tidak ada pintu surga terbuka kecuali Rasulullah SAW yang minta dibukakan pertama kali. Beliau berdoa seperti itu. Jadi takut akhir hidup ini adalah kebiasaan para salafus saleh, dimulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, amanna bika wa bima ji'ta bih." Kami telah beriman kepada Engkau, kami telah beriman dengan apa yang Engkau bawa. Fahal takhafu alaihim. Mengapa engkau tetap berdoa seperti itu? Apakah engkau takut terhadap kami untuk kembali kepada kekufuran? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya. Innal quluba baina asbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam takut kepada para sahabatnya. Para sahabat yang jelas-jelas dalam Al-Quran diridhai oleh Allah, masih ditakuti oleh Rasulullah SAW tentang akhir hidup mereka. Bagaimana kita? Maka salah satu amalan hati dan amalan seorang muslim harus khawatir tentang akhir hidup. Ditutup dengan apa akhir hidup saya? Takdir saya ditutup dengan apa? Ya, terutama yang saat ini
lagi gersang-gersangnya hatinya, sibuk senantiasa dengan maksiat yang dilihat, yang didengar. Ya, hati-hati, jangan-jangan itu petunjuk dari Allah untuk seseorang ditutup hidupnya dengan keburukan. Kok semakin hari semakin menjadi jadi yang ditonton, semakin hari semakin menjadi jadi yang dilihat, semakin hari semakin menjadi jadi yang dilakukan. Hati-hati. Jangankan kita, para sahabat Nabi diridhai oleh Allah, dijamin surga, diampuni dosanya. Setiap dari mereka dijamin surga, masih ditakuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hati di antara dua jari jemarinya Allah. Allah membolak-balikkan hati-hati sekehendaknya. Coba sekarang perhatikan para ikhwah perkataan para ulama tentang bagaimana takut terhadap akhir hidup. Jadi antum kajian sama saya sekarang dapat poin satu saja. Dapat poin satu saja malam ini, yaitu takut selalu qalbunya terhadap akhir hidup. Itu saya sudah sukses untuk menyampaikan risalah ini. Poin itu saja antum bawa. Takut akhir hidup, dimanapun, kapanpun, apapun yang dikerjakan, apapun yang diucapkan, senantiasa takut akhir hidup. Dengan apa Allah tetapkan akhir hidup kita? Lihat perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Beliau mengatakan, la ta'jab bi imanik, jangan kamu takjub dengan imanmu, wa amalik, dan amalmu, wa salatik, dan salatmu, wa saumik, dan puasamu, wa jami'i qurabik, dan seluruh amal-amal yang mendekatkanmu kepada Allah. Jangan kamu takjub. Fa inna dzalika wa in kana min kasbik fa innahu min khalqi rabbik wa fadlihi 'alaik. Meskipun itu kamu yang mengerjakannya, itu sesungguhnya adalah ciptaan Tuhanmu dan petunjuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fa mahma iftakharta bidzalik kunta kal muftakhir bimada'i ghairi. Bagaimanapun engkau menyombongkan dirimu dengan amal-amal itu, sebenarnya engkau seperti menyombongkan dengan kekayaan yang dimiliki orang-orang lain. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kalau tadi perkataan Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah bi Ahwal Maut wa Umuril Akhirah. Perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau mengatakan, inna qulubal abrar mu'allaqatun bil khawatim. Sesungguhnya hati orang-orang yang saleh itu selalu terpaut dengan akhir hidup. Saya di mana ya diwafatkan? Saya akhir hidup bagaimana ya? Saya sedang ngapain di akhir? Selalu hati orang-orang soleh terpaut, selalu pikirannya, kalbunya hanya al-khawatim. Diakhiri dengan apa akhir hidup saya? Saya kemarin baca perkataan menarik dari para ulama, di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Idza lamma ra'aitu sya'ratan bayda fi lihyati fa'araftu anna al-maut yatlubuni. Ketika aku melihat di dalam jenggotku sudah ada mulai uban-uban, maka aku semakin yakin kematian sedang mengejar-ngejarku. Belum lagi ternyata kematian tersebut tidak memandang umur. Kata Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, al-maut la yufarriqu baina saghirin wa kabir. Kematian tidak membedakan antara anak kecil dengan orang tua, baina maridin wa sahih, antara orang sakit dengan orang sehat. Qad yadkhulul mautu al-bab, kadang kematian masuk ke dalam rumah.
Fawajada man kana maridan wa man kana musinna. Maka dia mendapati orang yang sakit, orang yang tua dia lewati. Kemudian dia datang kepada orang yang paling sehat di rumah tersebut. Maka hati-hati. Selalu apa yang kita pikirkan dalam qalbu kita, dengan apa saya ditutup umur saya. Saat bagaimana hidup saya diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hati orang-orang yang saleh terpaut selalu dengan akhir hidup. Yaqulun bima la yukhtamu lana. Mereka akan selalu mengatakan dalam qalbu mereka, dengan apa kita dihatamkan oleh Allah, dengan apa kita ditutup usianya oleh Allah. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa qulubal muqarrabin mu'allaqatun bis-sawabiq yaqulun madza sabaqa lana. Dan hati orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan senantiasa terikat dengan as-sawabiq, takdir-takdir yang telah Allah tetapkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan mereka mengatakan, dengan apa Allah menetapkan takdir kita terdahulu. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana para salafus saleh, mereka sangat takut terhadap akhir hidup. Ya, saya bacakan. Di antaranya disebutkan oleh Al-Ishbili di dalam kitab Al-Aqibah fi Dzikril Maut, yaitu manfaat mengingat kematian. Bahkan Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin, imamnya para ahli hadis, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri menangis lailatan ila sabah, dari satu malam itu menangis sampai subuh. Faqilalah, lalu beliau ditanya, Abu Ka'ub ala hadza ala dzunub, apakah tangisanmu ini atas dosa-dosa? Kenapa engkau menangis semalaman? Dan saya katakan para ikhwan, mana tangisan itu yang belum pernah menangis karena Allah Subhanahu wa taala? Tanya, kenapa saya tidak pernah menangis karena Allah Subhanahu wa taala? Kenapa saya tidak pernah sebegitu keras ke hati? Tidak pernah menangis karena Allah, takut akan siksa Allah. Disebutkan ayat-ayat Al-Quran, nasihat-nasihat, hadis-hadis Rasul, tidak tertampar, tidak ternangis. Sebegitu keraskah? Mana air matanya karena Allah Subhanahu wa taala? Dan menangis karena Allah itu kebiasaan para salafus saleh. Makanya Sufyan bin Sa'id Masruq Ats-Tsauri menangis dari malam sampai pagi. Beliau ditanya, tangisanmu ini karena dosa-dosa? Maka beliau mengatakan, fa akhadha tabinah minal ard, qala adz-dzunubu ahwan min hadha. Lalu beliau mengambil segenggam tanah. Beliau mengatakan, dosa lebih ringan daripada tanah ini. Dosa lebih ringan daripada tanah ini. Innama abki khaufal khatimah, sesungguhnya aku takut karena aku menangis karena takut akhir hidup. Dengan apa seseorang ditutup hidupnya? Atha rahimahullahu ta'ala berkata, ma lakitu Sufyana illa baqiyan faqultu ma sya'nuk atakhawwafu an akuna fi ummil kitabi syaqiyan. Allahu akbar. Tidaklah aku pernah bertemu dengan Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin, imamnya ahli hadis, kecuali dalam keadaan menangis. Lalu aku bertanya, ada apa engkau selalu menangis? Maka beliau menjawab, aku takut takdirku ditulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebagai orang yang sengsara. Kita tidak tahu Pak, apa yang Allah takdirkan untuk kita. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian para ulama salaf saleh,
Mereka kalau sudah dalam keadaan sakit keras, mereka senantiasa berkata, ya laitani lam talidni ummi, alangkah indahnya aku tidak dilahirkan oleh ibuku. Takut akan husnul khatimah, takut akhir hidup apakah ditutup dengan kebaikan ataukah ditutup dengan keburukan. Takut para ulama salafus saleh. Jangankan para ulama salafus saleh, para nabi takut akhir hidup. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam, beliau senantiasa berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Dan ini bagus dibaca untuk mendapatkan husnul khatimah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, yang artinya, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan menyerahkan diri kepada Engkau dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang saleh. Surat Yusuf ayat 101. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ini kebiasaan para ulama salafus saleh, takut akhir hidup. Makanya saya katakan, antum kajian sama saya malam ini, dapat ilmunya dan bisa diamalkan satu aja. Dari banyak ucapan yang saya ucapkan, satu saja, bahwasanya kita harus takut atas akhir hidup kita. Dimanapun kita berada, kapanpun, bagaimanapun kita, takut, khawatir dengan apa Allah menutup akhir hidup kita. Itu saya sudah sukses menyampaikan ilmu ini kepada kalian. Ini para ikhwan, apalagi kadang-kadang ya, kita kalau ngobrolkan tertawa terbahak-bahak. Begitu juga di tengah-tengah keluarga. Maka ingat itu. Kalau sudah mulai terlalu berlebihan bercandanya, anak istri kita terlalu berlebihan bercandanya, kembalikan lagi. Hati-hati. Takut dengan apa akhir hidup kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang saya akan sebutkan tanda-tanda dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang mendapatkan husnul khatimah. Tetapi tanda-tanda ini akan menjadi tanda bahwa dia mati dalam keadaan husnul khatimah jika dibarengi dengan iman yang benar. Kalau tandanya dia dapatkan tetapi ternyata dia tidak beriman, maka kita tidak bisa menentukan dia dapat husnul khatimah atau tidak. Yang jelas kita sekarang akan menyebutkan berdasarkan dalil-dalil sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda orang mendapatkan husnul khatimah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka niscaya masuk ke dalam surga. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, niscaya dia masuk ke dalam surga. Ustaz, dia dahulu ahli maksiat. Ustaz, dia dahulu ahli kesyirikan, ahli bid'ah, ahli dosa besar. Lalu kenapa dia bisa mengucapkan la ilaha illallah? Maka jawabannya adalah yang kita sebutkan tadi. Di akhir hidup Allah akan beri petunjuk orang tersebut. Dan itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia ada amal saleh yang Allah lihat akhirnya membalikkan maksiatnya menjadi dia ditutup hidupnya dengan akhir yang baik. Allah alam, kita tidak mengetahui. Siapa yang akhir hidupnya ucapan la ilaha illallah, niscaya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, apabila kita mentalkin orang yang dalam keadaan sekarang, maka talkinkanlah
secukupnya. Misalkan ada keluarga kita dalam keadaan sekarang, kita talqinkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talqinkan orang yang mau meninggal di antara keluarga, di antara kalian, la ilaha illallah. Fa in kana man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, niscaya dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita talqinkan, ternyata dia mengucapkan la ilaha illallah, meskipun hanya dengan isyarat atau ucapannya tidak terlalu jelas, tetapi kira-kira dia mengucapkan, sudah, jangan diulang. Jangan sampai dia bilang, kayaknya belum matang Ustaz, kita ulang aja lagi. Karena dikhawatirkan kalau diulang malah tidak maksimal ucapannya, malah terputus di tengah jalan, berarti bukan la ilaha illallah ucapannya. Maka jika sudah mengucapkan la ilaha illallah meskipun dengan susah payah, maka cukupkan itu. Sampai mungkin dia berbicara dengan pembicaraan lain lagi, maka talqinkan lagi. Sampai akhir hidupnya diucapkan la ilaha illallah. Bisa dimaklumi ini? Yang kedua, meninggal dalam keadaan dahi berkeringat. Ini tentunya apabila dia berkeringat dahinya dalam keadaan beramal saleh. Adapun orang yang mati di atas panggung joget berkeringat dahinya, apakah itu dinyatakan sebagai husnul khatimah? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari hadis Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, annahu kana bi Khurasan, bahwa beliau pernah berada di daerah Khurasan, Buraidah bin Al-Khasib. Kemudian beliau menyung saudaranya yang sedang sakit. Fawajadahu bil maut, maka dia dapati dalam keadaan sekarat. Wa idza huwa bi araqi jamini, ketika meninggal maka dahinya keluar keringat. Lalu Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu berkata, Allahu akbar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mautul mu'min bi araqil jabin. Allahu akbar, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian orang beriman dengan dahi berkeringat. Kematian orang beriman dengan dahi berkeringat. Ini para ikhwah. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ada penjelasan oleh para ulama mengapa dahi berkeringat termasuk tanda husnul khatimah. Diterangkan oleh para ulama, di antaranya dalam kitab Subulus Salam yang ditulis oleh Imam As-San'ani rahimahullah, bahwa tanda husnul khatimah dahi berkeringat karena, ya perhatikan baik-baik, ketika dicabut nyawanya oleh Allah, maka dia merasakan rasa sakit. Rasa sakit yang dia rasakan saat dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu menghapuskan dosa-dosanya selama ini. Maka akhirnya dia berkeringat akibat kerasnya pencabutan nyawanya. Kerasnya pencabutan nyawanya tersebut menyebabkan dia berkeringat, dan rasa sakit itu menghapuskan dosa-dosanya selama ini. Allahu akbar. Ini penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua adalah bahwa yang dimaksud dengan dahi berkeringat kinayah, bahasa kiasan, an kaddil mu'min fi talabil halal wa tadyiqi ala nafsi bis-shaum wa shalah hatta yalqa Allah ta'ala. Ini adalah gambaran hidup seorang mukmin yang selama hidupnya berusaha mencari yang halal meskipun sulit, penuh dengan keringat. Dan juga gambaran hidup seorang muslim yang selama hidupnya memaksa dirinya untuk sholat, untuk puasa sampai berkeringat. Akhirnya dia diwafatkan di atas itu. Itu makna dari dua makna mengapa
orang mukmin yang meninggal dalam keadaan dahi berkeringat termasuk tanda husnul khatimah. Silakan adzan dulu. Setelah adzan kita lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Ya, kita lanjutkan. Jadi, mengapa orang beriman jika meninggal dalam keadaan dahi berkeringat, maka itu tanda husnul khatimah? Yang pertama apa sebabnya? Ketika pencabutan nyawa merasakan rasa sakit. Dengan rasa sakit tersebut keluarlah keringatnya. Dan dengan rasa sakit tersebut terhapuslah dosa-dosanya. Karena apapun yang kita rasakan para ikhwah ini, terutama yang sedang sulit ekonomi, yang dapat masalah dengan keluarga, suami begini, istri begini, anak sulit diatur, itu tidak gratisan dari Allah. Kalau orang bersabar dan ihtisab mengharap pahala dari Allah, insya Allah akan kasih pahala atas hal itu semua. Nah, sebab yang kedua apa? Kiasan atas bekerja yang halal dan memaksa diri untuk beribadah. Akhirnya dia diwafatkan di atasnya. Taib. Yang ketiga, tanda husnul khatimah adalah seorang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, dan hadisnya dilemahkan oleh Imam At-Tirmidzi, dilemahkan juga oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, oleh Imam Al-Aini. Banyak yang melemahkan hadis ini. Akan tetapi Imam Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz, fal haditsu bimajmu'i turuqihi hasan aw sahih. Hadis dengan kumpulan jalan-jalannya bisa dihukumi sebagai hadis hasan atau sahih. Yang jelas kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari fitnatul qabr, pertanyaan di alam kubur. Dan sebagian ulama yang melemahkan hadis ini disebabkan karena Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Senin. Kalau seandainya wafat pada malam Jumat atau hari Jumat adalah sebuah keutamaan, niscaya Rasulullah SAW akan wafat pada hari Jumat atau malam Jumat. Tetapi itulah terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Yang keempat, orang yang mendapatkan husnul khatimah adalah orang yang mati syahid di medan pertempuran. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 169 sampai 171. Orang yang mati dan mendapatkan husnul khatimah adalah orang yang meninggal dalam medan pertempuran. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadziina lam yalhaqu min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadl wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Janganlah sekali-kali kalian mengira orang-orang yang meninggal terbunuh di jalan Allah mereka adalah orang-orang yang mati. Tidak, bahkan mereka orang yang hidup di sisi Rabb mereka, diberi rizki oleh Allah. Mereka gembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia Allah. Mereka gembira dan mereka memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang akan datang setelah mereka. Jangan takut dan jangan khawatir. Apa maksudnya jangan takut? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jangan takut menghadapi kehidupan setelah kematian karena semuanya nikmat. Apa maksudnya jangan khawatir? La hum yahzanun. Jangan khawatir kalian meninggalkan anak istri kalian karena orang-orang yang beriman, yang mati syahid, yang mati mendapatkan husnul khatimah, keluarganya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu dalilnya. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ibnu Majah dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisyahid 'indallahi sittu khisal." Orang yang mati syahid memiliki 6 keutamaan di sisi Allah. Yughfaru lahu fi awwali daf'an min dami. Diampuni dosanya ketika tetesan darah pertama kali jatuh dari dirinya. Diampuni seluruh dosanya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan mati syahid. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala syahadata bi sidq ballaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firash." Siapa yang memohon kepada Allah derajat orang yang mati syahid dengan kebenaran hati dia mohon, maka Allah akan sampaikan dengan niatnya tersebut kepada derajat orang-orang yang mati syahid meskipun dia mati di atas kasurnya. Yang penting niat para ikhwan. Berusaha, berniat. Kalau ada kesempatan benar-benar melakukan. Kadang tidak berniat. Niat aja tidak ada, bagaimana mau melakukannya? Dan saya kemarin membaca sebuah penjelasan menarik. Ini menjadi inspirasi mudah-mudahan. Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah mempunyai manajemen penulisan pahala atas amal saleh dan penulisan dosa atas maksiat. Allah punya tata cara sendiri. Coba perhatikan baik-baik hadisnya. Innallaha katabal hasanati was sayyi'at tsumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan
tata cara penulisan pahala atas amal soleh dan tata cara penulisan dosa atas maksiat. Kemudian Allah menjelaskannya. Fa in hamma bi hasanah falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamilah. Fa in hamma biha wa 'amilaha katabaha Allah indahu asyra hasanat ila 700 ila ad'afin katsira. Jika seseorang berniat di dalam hatinya untuk beramal saleh, lalu belum dia kerjakan, selama itu dia akan dituliskan pahala amal saleh sempurna. Niat saja, belum dia kerjakan, selama dia belum mengerjakannya sudah ditulis pahalanya sempurna. Sekarang kalau ada orang daftar haji di Jabodetabek ini, ada yang mengatakan kalau daftar haji sekarang reguler, maka dia akan dapatkan antrian bisa berangkat setelah 40 tahun. Berarti selama dia sudah berniat, selama itu pula setiap tahunnya dia diganjar pahala haji sempurna. Ini sudah miskin, gak punya niat. Ya, niatkan banyak-banyak. Allah akan menghitung atas niat tersebut dengan pahala sempurna. Begitu manajemen penulisan amal saleh. Kalau seandainya dia berniat amal saleh lalu dia kerjakan, Allah akan lipatkan pahalanya 10 kali lipat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lipatkan lagi menjadi 700 kali lipat. Kemudian Allah lipatkan lagi berlipat-lipat tanpa batas. Itu manajemen penulisan amal saleh, pahala atas amal saleh. Sebaliknya, fa in hamma bi sayyi'ah falam ya'malha katabaha Allah 'indahu sayyi'ah hasanatan kamilah. Jika orang tersebut berniat di dalam qalbunya untuk beramal buruk maksiat, lalu dia tidak kerjakan, dituliskan oleh Allah pahala sempurna. Kesini lagi dia, ke kanan lagi. Fa in hamma biha wa 'amilaha katabaha Allah indahu sayyi'atan wahidah. Kalau seandainya dia beramal, bertekad, berniat untuk beramal buruk, lalu dia kerjakan, Allah cuma nulis 1 dosa atas maksiatnya. Lihat bagaimana perbandingan sangat jauh dengan tata cara penulisan pahala atas amal saleh dengan tata cara penulisan pahala dosa atas maksiat. Tetapi yang ajib, aneh bin nyata dan terjadi nanti di akhirat, ada orang-orang setelah dihisab, ditimbang, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tetap dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Timbul pertanyaan di situ. Berarti ada sesuatu. Loh, niat saja ditulis pahala sempurna. Sedangkan ini niat tidak jadi berdosa ditulis pahala sempurna. Kalau mengerjakan dosa tadi cuma 1 dosa. Kenapa kok tetap ketika dihisab di hadapan Allah dia tetap sedikit pahalanya, lebih banyak dosanya? Berarti di situ ada sesuatu. Apa sesuatu yang antum pikirkan kira-kira? Ada sesuatu apa? Dia bisa jawab? Tidak ada niat baik, enggak. Nah, enggak ikhlas, enggak. Pertanyaan saya, biar tidak melebar, mengapa dengan sistem penulisan sedemikian rupa untuk amal soleh seperti ini, untuk dosa seperti ini, tetap saja si hamba ini sedikit pahalanya dibandingkan dosanya lebih besar. Ada apa di balik itu? Apa penyebabnya? Enggak. Enggak. Tidak ada ibadah untuk meninggalkan dosa itu. Enggak. Karena Karena riba. Sudah betul apa? Tapi ada sesuatu konsep di situ.
Itu contoh. Terlalu meremehkan dosa. Nah, enggak. Itu contohnya. Konsepnya apa? Itu contohnya. Konsepnya apa? Riba, muflis, orang yang bangkrut di hari kiamat, orang yang riya. Apa? Pelenyap amalan. Berarti ada penghapus pahala yang dia lakukan. Di antara penghapus-penghapus pahala yang disebutkan oleh kawan-kawan tadi, riya, riba, ribanya satu masjid Al-Ikhlas lagi, habis pahalanya. Ribanya satu rakyat Indonesia lagi, satu suku Jawa, satu suku Arab, satu suku ini. Subhanallah, hati-hati. Semestinya pahalanya tetap besar. Tetapi kenapa nanti di akhirat pahalanya sedikit lebih besar dosanya? Karena ada sistem penghapusan pahala yang dia lakukan. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara penghapusan pahala, maksiat saat sendirian, yang di zaman sekarang sudah jadi biasa. La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanati amthali jibali tihamata biyadha. Sungguh aku akan beritahukan ada orang-orang dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan bergunung-gunung pahala seperti gunung Tihama. Gunung Tihama adalah gunung-gunung yang ada di daerah Yaman. Sengaja Rasulullah SAW sebutkan agar orang bisa memikirkan bagaimana besarnya pahala tersebut. Fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an mansura. Allah jadikan pahala bergunung-gunung tersebut seperti haba. Kalau kita buka jendela, masuk matahari, ada debu-debu, itulah haba. Debu-debu yang berterbangan setelah asalnya gunung-gunung. Thauban radhiyallahu anhu ketika bertanya tentang hal tersebut, ya Rasulullah, sifhum lana jallihim alaina alla nakuna minhum na'lam. Wahai Rasulullah, terangkan kepada kami, sifati mereka untuk kami agar kami tidak seperti mereka dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Apa kata Rasulullah SAW? Innahum min ikhwanikum. Mereka adalah saudara seiman kalian. Wa min bani jildatikum. Mereka manusia seperti kalian. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka salat malam. Mereka salat malam, ahli salat malam. Walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha. Akan tetapi jika mereka bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka langgar, mereka libas, mereka lancang kepada Allah, seakan-akan Allah tidak maha melihat, tidak maha mendengar, tidak maha mengetahui. Itu penghapus pahala. Nah, ini hati-hati pada Allah. Yang kelima, orang-orang yang mati dalam keadaan disebutkan mati syahid, selain yang meninggal di dalam medan pertempuran, seperti orang yang mati kena penyakit ta'un, penyakit yang mewabah dengan cepat tanpa ada obat yang mengobatinya. Orang yang kena mati karena penyakit perut, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, orang yang mati karena terbakar, orang yang mati karena mempertahankan hartanya, orang yang mati karena mempertahankan kesucian istri dan keluarga perempuannya, orang yang mati karena mempertahankan nyawanya, orang yang mati karena
mempertahankan agar orang tidak berbuat zalim kepadanya. Ini semua adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah mendapatkan husnul khatimah. Dan dalilnya banyak. Di antaranya asy-syuhada'u khamsah. Orang yang mati syahid itu ada 5. Al-mat'un, orang yang kena penyakit ta'un. Al-mabtun, orang yang kena penyakit perut. Al-gharid, orang yang tenggelam. Sahibul hadam, orang yang terkena reruntuhan bangunan. Ya, di dalam riwayat yang lain yaitu orang yang al-hariq, orang yang terbakar. Itu termasuk semua adalah orang-orang yang mati syahid. Termasuk di dalamnya tanda husnul khatimah. Sudah berapa tadi? 4. 5. Yang keenam, orang yang mati dalam keadaan beramal saleh, maka ini diharapkan dia mendapatkan husnul khatimah. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan dalil-dalilnya tadi. Dan ingat hadis Nabi Muhammad SAW, man mata ala syai' bu'itsa alaih. Siapa yang meninggal di atas sesuatu amalan, dia dibangkitkan dengan sesuatu tersebut. Yang ketujuh, orang yang mendapatkan tanda orang mendapatkan husnul khatimah adalah dipuji oleh manusia saat dia meninggal tanpa ada rekayasa pujiannya. Tidak perlu ketika sudah disolati jenazah kemudian imam mengatakan ishhadu ala hadzal mayit bi khair. Enggak perlu itu. Ya. Tetapi pujiannya itu benar-benar dari mulut manusia tanpa ada komando. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ada seorang jenazah yang lewat di hadapan beliau. Lalu orang-orang dari para sahabat memuji jenazah tersebut. Oh, si fulan begini, si fulan begini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajabat. Lewat jenazah yang kedua, orang-orang mencela jenazah tersebut. Oh, jenazah ini begini, jenazah ini begini, jelek dan seterusnya. Maka kata Rasulullah SAW, wajabat. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, qulta li hadza wajabat wa li hadza wajabat. Wahai Rasulullah, engkau mengatakan untuk mayat yang pertama wajib, untuk mayat yang kedua juga wajib. Apa maksudnya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syahadatul qaumi lil mu'min syahadatullahi fil ardh. Artinya, persaksian orang-orang untuk seseorang beriman di atas muka bumi ini adalah seperti persaksian Allah untuk orang tersebut. Orang tersebut yang jenazah pertama disaksikan kebaikan oleh kaum muslimin, wajib baginya masuk ke dalam surga. Yang kedua disaksikan dengan keburukan, wajib baginya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tanda-tanda husnul khatimah. Sekarang kita akan bahas tentang apa kiat mendapatkan husnul khatimah. Perhatikan baik-baik ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kiat seseorang mendapatkan husnul khatimah? Yang pertama, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, adalah doa. Yang pertama, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, adalah doa. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa beliau, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ini termasuk daripada kiat agar seseorang mendapatkan
husnul khatimah. Sebentar. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kedua agar seseorang mendapatkan husnul khatimah adalah istiqamah dalam beramal. Dan istiqamah rukunnya dua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Di dalam ayat ini surah Al-Imran ayat 103 ada rukun istiqamah. Pertama, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini rukun pertama istiqamah. Orang ingin istiqamah, kerjakan ini. Apa maksudnya dengan sebenar-benar takwa? Yaitu berjalan di jalan yang benar. Tidak akan mungkin seseorang bisa istiqamah tanpa berjalan di jalan yang benar. Makanya di situ pentingnya menimba ilmu agama. Makanya para ustadz dakwah sunnah senantiasa ngajak, ayo nuntut ilmu agama. Apalagi setelah pandemi ini, tugas paling berat para ustadz mengembalikan himmah, semangat kaum muslimin, terutama yang sudah ngaji dakwah sunnah, agar kembali mengisi majelis-majelis ilmu. Karena dengan adanya pandemi, libur lama, bermajlis seperti ini, kemudian sibuk dengan duniawi, nyari kerja, nyari harta agar bisa healing. Ya, apalagi ditampilkan di media-media sosial, orang sukses adalah orang yang selalu bisa liburan sana, liburan sini. Mulai orang tertipu dengan dunianya. Cara agar bisa istiqamah, berjalan di jalan yang benar. Tidak bisa berjalan di jalan yang benar kecuali dengan menimba ilmu agama. Ittaqullah haqqa tuqatih. Rukun yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslim. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Apa rukun yang kedua? Selalu berjalan di jalan yang benar. Selalu berjalan di jalan yang benar. Itulah rukun istiqamah. Itulah kiat agar mendapatkan husnul khatimah, yaitu istiqamah. Dan Allah berfirman dalam surat Fussilat, begitu juga surat Al-Ahqaf, surat Fussilat ayat 30. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsummas taqam." Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Surat Fussilat ayat 30. Apa yang terjadi? Kalau sudah istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Yang artinya, kalau sudah beriman dan istiqamah sampai mati, maka para malaikat turun. Dan Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud para malaikat turun saat wafat, saat dalam keadaan sekarat. Makanya jangan-jangan kadang-kadang ada orang meninggal, ya, dia melihat ada senyum, karena itu sedang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Para malaikat memberikan kabar gembira, jangan takut, jangan khawatir. Jangan takut menghadapi kehidupan setelah kematian, jangan khawatir meninggalkan anak istri kalian. Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Makanya ada yang senyum, ada yang tertawa, ada yang wajahnya sumringah saat dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian Allah mengatakan, kami adalah penolong-penolong kalian di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta akan didapat oleh Allah, akan didapat oleh orang-orang tersebut. Ini dalil bahwa istiqamah adalah kiat untuk mendapatkan husnul khatimah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, kiat agar mendapatkan husnul khatimah adalah takut kepada Allah dari mendapatkan su'ul khatimah. Takut kepada Allah dari mendapatkan akhir hidup yang buruk. Lihat, perhatikan seorang tabi'i berkata, Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu an-nifaqa ala nafsihi. Aku mendapati 30 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya takut kemunafikan atas dirinya. Ini para ikhwan, itu kiat yang keberapa? Yang ketiga, yaitu takut mendapatkan su'ul khatimah. Yang keempat, bertobat dari dosa, terutama dosa yang sudah mendarah daging dalam kehidupan dirinya. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya itu adalah kiat agar seseorang mendapatkan husnul khatimah. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian seluruhnya kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Beruntung di sini husnul khatimah. Dan khusus untuk perkara taubat para ikhwan, taubat itu jangan pernah bosan atasnya, meskipun kemudian setelahnya kita melakukan dosa yang sama, teruslah bertobat. Jangan dimasuki bisikan oleh syaitan, taubat-taubat nanti juga kembali, biarin. Yang penting saat kita bertobat, benar-benar bertobat. Kalau seandainya iman kita turun lagi lalu terprosok oleh dosa yang sama, teruslah bertobat sampai nanti Allah berfirman, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Lakukan sesukamu, aku telah ampuni dosa-dosamu. Maksudnya apa? Selama kamu bertobat, maka aku telah ampuni dosa-dosamu. Jadi sebagian orang ada putus asa, Ustaz, saya sudah tobat, kembali lagi. Pernah ada seorang pemuda, Ustaz, susah ya Ustaz katakan itu. Dia ini ternyata kecanduan nonton film porno. Saya dulu punya hard disk eksternal 1 GB, seluruhnya video porno. Lalu saya bertobat, saya hapus semua. Setelah sepekan saya dapat 20 GB. Saya bilang susah. Bahkan saya kadang-kadang nonton itu sambil istighfar, sambil nangis. Coba bayangkan. Maka saya katakan, teruslah bertobat. La yukallifullahu nafsan. Teruslah bertobat kepada Allah Subhanahu. Karena gini para ikhwan, itu yang diinginkan oleh Allah. Berdosa dan langsung bertobat. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang bertobat, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakim. Sesungguhnya taubat sebenarnya adalah orang-orang yang melakukan dosa lalu dia bertobat dalam waktu dekat. Dosa tobat, dosa tobat, dosa tobat, sampai nanti selama dia seperti itu Allah akan menghapuskan dosanya. Maka jangan pernah putus asa para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu kiat yang keberapa taubat? Yang keempat. Baik. Yang kelima, yang terakhir para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang
ketika ingin mendapatkan husnul khatimah, maka hendaknya dia jangan terlalu panjang angan-angan duniawi. Jangan terlalu panjang angan-angan duniawi. Panjangkanlah angan-angan bagaimana saya bisa selamat di kehidupan akhir. Bagaimana saya bisa selamat di kehidupan akhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing, pengembara. Maksudnya apa? Pengembara tidak mungkin selalu bagaimana bisa selamat di akhirat. Dengan itu dia akan mendapatkan husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang disampaikan. Dalam kisah yang masyhur tentang orang yang membunuh 100 orang sementara dosa ia berkaitan dengan makhluk, namun di akhir hayatnya dikabarkan dirinya masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana dengan dosa membunuhnya dengan mereka yang dibunuh? Apakah ini menjadi dalil bahwasanya apabila ketika kita memiliki dosa dengan manusia dan bertobat akan diampuni oleh Allah? Maka jawabannya tidak. Tetap orang tersebut akan berurusan dengan manusia atas darah yang dia sudah teteskan tanpa kebenaran. Cuma orang ini diampuni dosanya oleh Allah karena taubatnya tadi. Tapi tetap yang berhubungan dengan makhluk, maka kaedahnya adalah huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta, saling menagih kelak di hari kiamat. Adapun huququllah mabniyatun 'alal musamahah. Hak antara manusia dengan Allah dibangun di atas saling dibangun di atas memaafan. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Itu bedanya Allah dengan makhluk-makhluknya. Jadi tetap dia akan berurusan dengan darah tersebut. Bagaimana cara kita menjaga hati ini agar selalu ingat dan takut dengan akhir hidup kita? Karena seringnya begitu selesai kajian, kumpul dengan teman-teman atau bekerja, terkadang hati ini kembali keras. Jawabannya, inilah yang dirasakan oleh para sahabat. Bahkan sekelas Abu Bakar As-Siddiq merasakan ini. Perasaan seperti ini pasti didapati. Karena memang beda Pak, majlis ilmu dengan pasar. Gak mungkin orang khusyuk di pasar. Beda. Majlis ilmu dengan kantor. Beda. Ya, yang tidak wajar adalah di majlis ilmu seperti di pasar. Ya. Ada seorang sahabat Hanzalah Al-Usayyidi radhiyallahu anhu. Beliau bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Ma sya'nuka ya Hanzalah? Apa keadaanmu wahai Hanzalah?" Hanzalah mengatakan, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Subhanallah, ma taqul." Maha suci Allah, apa yang kau ucapkan wahai Hanzalah? Karena kata kemunafikan di zaman dahulu berat. Kemudian Hanzalah berkata, "Nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yu 'ain." Kita sering duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan tentang surga dan neraka kepada kita. Seakan-akan surga dan neraka tersebut kita bisa lihat dengan mata kepala kita. Saking jelasnya penjelasan Rasulullah dan saking khusyuknya hati para sahabat. Walakin idza kharajna min 'indi Rasul sallallahu alaihi wasallam 'afazna al-azwaj wal aulad wad dhayi'at nasina katsiran. Tapi kalau seandainya kita keluar dari majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita bertemu dengan pekerjaan, anak, istri, kita banyak lupa. Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika dikatakan seperti itu, beliau mengatakan, "Wallahi inna la najidu mithla dzalik." Demi Allah, aku pun juga merasakan itu. Sekelas Abu Bakar As-Siddiq. Maka mereka berdua pergi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In law tadumuna 'ala ma kuntum 'indi lasafahatkumul malaikah." Kalau seandainya kalian tetap
keadaan kalian di luar majlis seperti di dalam majlis, maka para malaikat akan menyalami kalian. Fi turutikum, di jalan-jalan kalian, wa ala furushikum, di atas kasur-kasur kalian, karena sama jenisnya dengan para malaikat. Tetapi kata Rasulullah SAW, walakin ya Hamdalah sa'at fasa'at. Kan tetapi wahai Hamdalah, terkadang kita begini, terkadang kita begini, terkadang kita begini. Terkadang kita fokus dengan kehidupan dunia kita dan bekerja, terkadang itu sedikit mengurangi konsentrasi kita. Tetapi yang paling utama adalah apabila sudah ada rasa seperti itu, kembali lagi hadirkan perasaan ingat akan akhir hidup, bagaimana Allah mewafatkan kita. Saya terkadang suka bingung jika melihat konsep jual beli. Pernah ada cerita, ada ikhwan ingin punya rumah tapi tidak riba, ke properti syariah menggunakan akad jual beli. Tapi kenapa harganya tinggi sekali, bisa 3 kali lipat dari bank konvensional? Bukankah sesama muslim harus saling membantu dan memudahkan muslim yang lain? Jazakallahu khairan. Ini tentunya dilihat dari beberapa sisi. Mungkin rumahnya memang megah, akhirnya lebih mahal, ya. Yang kedua mungkin karena tunai tadi atau karena kredit tadi tanpa riba, akhirnya memang mahal. Jadi ada beberapa sisi, ya, wallahu a'lam. Di antara tanda husnul khatimah yaitu dahi berkeringat. Tafsirnya yaitu karena saking sakitnya pencabutan nyawa menjadi berkeringat dahinya. Tapi di sisi lain, orang mukmin mati dengan keadaan mudah dan pencabutan nyawa ringan. Bagaimana menggabungkan kedua pendapat ini ya Ustaz? Gampang. Yang dimaksud dengan di sisi lain orang mukmin mati dalam keadaan mudah dan pencabutan nyawa ringan, mudahnya itu juga berat. Mudahnya itu juga apa? Berat. Jangankan kita, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan rasa sekarat saat mati, sakaratul maut. Bukankah beliau ketika dalam keadaan sekarat, beliau ada bejana, ada air di dalam bejana tersebut, beliau masukkan kedua tangan beliau, kemudian beliau usap-usap, masukkan lagi usap-usap, lalu beliau tutup. Lalu ketika sudah pengap, beliau buka lagi, beliau mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian mempunyai rasa sekarat. Dan Aisyah radhiyallahu anha bercerita yang menghadapi langsung wafatnya Rasulullah, yang mana Aisyah berkata, tufiya Rasulullah SAW baina nahri wa sikri. Rasulullah SAW wafat di pangkuanku, di bawah leherku. Beliau mengatakan, wallahi ma arbitu bihauni mautin ba'da ma ra'aitu min syiddati mauti Rasulullah SAW. Demi Allah, aku tidak pernah iri dengan ringannya kematian seseorang setelah apa yang aku lihat dari beratnya kematian Rasulullah SAW. Jadi benar memang dalam hadis Al-Bara bin Azib, seorang yang beriman ketika dicabut nyawanya oleh Allah, ruhnya itu seperti air keluar dari mulut teko, ya, mudah dan ringan. Tetapi itu pun berat, sakit, ya, itu pun berat dan sakit. Jadi tidak ada perbedaan antara keduanya. Wallahu a'lam. Saya minta kiat-kiat agar bisa istiqamah meninggalkan maksiat dikala sendiri Ustadz, karena selama ini saya sering jatuh bangun dalam meninggalkan maksiat di saat sendirian. Ingin rasanya untuk istiqamah meninggalkannya tapi sangat sulit. Mohon dijelaskan ya Ustadz. Syukran jazakallahu khairan. Maka jawabannya banyak jawaban. Yang pertama, ingat keutamaan orang yang takut kepada Allah saat dalam keadaan sendirian. Man khasyar rahmana bil ghaib
Orang yang takut kepada Allah dalam keadaan ghaib sendirian, maka lahu jannatan, dia akan mendapatkan 2 surga. Ingat keutamaan itu saja. Saya ingin dapat surga. Itu saja. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Doa yang paling indah tadi saya baca. Ada doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, wa lisani minal kadhib, wa aini minal khiyanah. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan, lisanku dari kedustaan, dan mataku dari berkhianat. Doa, baca doa. Baca doa juga, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Ya Allah, cintakan kepada kami keimanan, indahkan iman itu di hati kami, dan bencikan kepada kami kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, dan berikan kami petunjuk. Waj'alna minal rasyidin. Sebagian orang, Pak, berdoa kepada Allah hanya saat minta kebaikan. Adapun saat ingin jauh dari maksiat, dia tidak berdoa kepada Allah. Dia berjuang sendiri, itu keliru. Sebagaimana kita berdoa kepada Allah, minta kebaikan, manfaat-manfaat di dunia, rezeki, anak, usaha lancar, berdoa kepada Allah. Maka salah satu yang kita doakan juga adalah agar dijauhkan dari maksiat. Ya. Dan saya katakan pada ikhwan, ad-du'a yaf'alu bil mustahil 'indan nas. Doa mengerjakan sesuatu yang mustahil menurut manusia. Berdoalah kepada Allah, karena Allah Maha Kuasa. Bagaimana ketika seseorang meninggal dalam keadaan main game? Dikarenakan tetangga saya tersambar petir dan meninggal dalam keadaan main game. Lalu pertanyaannya, husnul khatimah atau su'ul khatimah? Maka jawabannya, kita tidak membicarakan tetangga ente, tapi kita membicarakan sebuah amalan namanya main game. Dikhawatirkan orang seperti ini, lihat jawaban saya tidak memastikan. Dikhawatirkan orang seperti ini dalam keadaan su'ul khatimah. Minimal dia mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Di dalamnya ada musik, di dalamnya ada perempuan-perempuan, di dalamnya ada gambar-gambar, dan seterusnya. Allah. Bagaimana jika kita meninggal dalam keadaan tidur, belum menunaikan ibadah haji? Apa hubungannya? Bagaimana jika kita meninggal dalam keadaan tidur atau belum menunaikan ibadah haji? Maka jawabannya, kalau memang seseorang tidak sanggup untuk menunaikan ibadah haji karena ekonominya, maka itu dimaafkan oleh Allah, karena haji hanya diwajibkan bagi yang mampu. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji diwajibkan atas orang yang mampu. Ayah saya meninggal dunia, semasa hidupnya tidak pernah sholat karena di kampung halaman kebanyakan kejawen. Saya baru belajar agama, dulu tidak bisa mengingat almarhum. Apakah ayah mengingatkan almarhum? Apakah ayah saya bisa masuk ke dalam surga? Maka kita tidak bisa membicarakan bagaimana nasib ayahmu, karena itu di hak Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Akan tetapi kita berbicara dengan dalil yang tidak pernah sholat sama sekali. Para ulama bersepakat dia kafir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat wa man tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami orang Islam dengan mereka orang kafir adalah perihal salat. Yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Allahu a'lam. Teman saya qadarullah baru sebulan lalu wafat karena musibah kebakaran di rumahnya. Saat kebakaran dia masih masih sibuk menyelamatkan harta, anak dan suaminya sampai mengalami luka bakar. Apakah ini termasuk husnul khatimah?
Maka yang jelas kalau seandainya dia wafat dalam keadaan terbakar dan dia beriman, semoga dia mendapatkan husnul khatimah. Apakah catatan yang ada di dalam Lauhul Mahfuz bisa berubah karena doa? Jawabannya tidak. Yang ada dalam Lauhul Mahfuz tidak bisa berubah. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ilmul kitab, kata Allah. Allah menghapus sekehendak Allah, Allah menetapkan sekehendak Allah, tetapi dalam Lauhul Mahfuz tidak bisa berubah. Yang berubah dengan doa adalah catatan yang ada pada para malaikat. Wallahu a'lam. Apa yang dimaksud dengan menolong agama Allah? Menolong agama Allah adalah membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah jatuh talak bila suami tiap kali marah sering mengucapkan, "Sana pulang kampung sana, nanti biaya hidup saya transfer tiap bulan." Namun setelah marahnya hilang, suami mengatakan tidak ada niat untuk mentalak istrinya. Berarti nggak ada niat. Ya. Cuma suami seperti ini harus menahan lisannya, jangan sampai berkata seperti itu. Dan yang ucapan suami tadi tidak menunjukkan kepada talak. Apakah boleh sholat witir dikerjakan sebelum pulang kerja pada saat malam? Boleh saja. Yang penting setelah sholat isya dia kerjakan sebelum tidur, atau setelah tidur di akhir malam. Saya sering menunda waktu sholat dengan sengaja karena saya seorang kurir antar barang. Karena saya khawatir barang bawaan saya hilang atau kehujanan, terpaksa saya menunda waktu sholat sampai kiriman saya selesai. Berdosakah saya sengaja menunda waktu sholat? Dan apakah ada ulama tidak mewajibkan sholat berjamaah? Lalu kalau ada ulama tidak mewajibkan sholat berjamaah, ente ngambil pendapat itu. Para ikhwah, sholat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki yang muslim baligh berakal, mukim, ya, tidak ada penghalang haid dan nifas. Kemudian mengakhirkan waktu sholat, khawatir nanti masuk ke dalam ayat Al-Quran, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang salat, orang-orang yang lalai tentang sholatnya. Termasuk makna lalai adalah mengakhirkan waktu sholat, apalagi karena pekerjaan dunia. Jangan membudak terhadap dunia, ya. Dan subhanallah, alasannya tadi karena takut kehujanan, karena takut barang orang dan semisal, dia bisa. Kalau seandainya dia orientasinya akhirat, dia akan kondisikan bagaimana barang tersebut tidak hilang. Dan Allah memberkahi. Ingat baik-baik para ikhwah. Imam Ibnu Qayyim berkata, al-ta'ah tajlibu lil 'abdi barakata kulli syai'. Ketaatan menarik untuk hamba keberkahan. Bahasa saya mudahnya, keberkahan bersama ketaatan. Yang lebih mendahulukan kepentingan sholat, kepentingan Allah, maka urusan dunianya akan diberkahi oleh Allah. Ini yang bisa sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.